Babi setan dari Jawa mencari Dika di tengah teror bukit-bukit di Jawa Barat berdiri diam, bayangannya yang gelap memanjang melintasi hutan lebat seperti jari yang menjulang ke langit. Kabut pagi menggantung tebal di udara, menyelimuti segalanya dalam kelabu yang menyeramkan. Ini adalah jenis pagi yang membuat bulu kudukmu merinding, meskipun kamu tidak percaya pada hantu. Sekelompok pendaki berkemah di kaki gunung legenda yang terkenal. Mereka adalah campuran teman dan orang asing yang berkumpul untuk mendaki melewati medan yang berat. Mereka tentu saja mendengar desas-desus, cerita yang dibisikkan oleh penduduk lokal dengan suara pelan tentang babi setan, iblis babi yang menghantui bukit-bukit itu. Namun, mereka adalah pendaki berpengalaman, skeptis terhadap takhayul dan cerita rakyat. Mereka menertawakan itu semua di sekitar api unggun semalam. Melemparkan marshmallow mereka ke dalam api dan saling menggoda dengan cerita-cerita konyol. Tapi saat api meredup menjadi bara dan kegelapan menutupinya, ketidaknyamanan itu semakin dalam dari yang mereka akui. Dika, seorang pria tinggi dan atletis dengan senyum nakal, bersikeras untuk tidur pertama kali. Aku akan berjaga dulu, kok. Kalian tunggu saja, aku bakal lewat malam ini dengan santai, candanya. Tetapi sesuatu tentang hutan itu, cara pohon-pohon seolah-olah saling merunduk. Mendekat satu sama lain seiring berjalannya malam, membuat bahkan yang paling berani sekalipun merasa cemas. Malam berlalu tanpa kejadian, dan ketika sinar matahari pertama mulai menembus kanopi yang lebat, para pendaki mulai terbangun dari tenda mereka. Hutan terasa aneh sunyi, tidak ada burung, tidak ada suara daun yang berdesil. Tidak ada angin, hanya keheningan yang mencekam seolah menekan dari segala arah. Namun kemudian, sesuatu menghantam mereka lebih keras daripada keheningan itu. Dika hilang. Hana, sahabat terdekatnya, adalah yang pertama menyadari. Matanya berkeliling mencari sosoknya yang familiar. Yang lain terbangun panik ketika dia memanggil namanya, dan mereka berlari menuju tendanya. Kosong. Sleeping bag-nya, yang biasanya digulung rapi, kini berantakan. Senter dan botol airnya tergeletak begitu saja di tanah. Sepatu gunungnya, yang selalu dia letakkan di pintu tenda, sudah tidak ada. Kemana dia? Tanya Ardi, suaranya tercekik karena ketakutan yang mulai meningkat. Mungkin dia pergi jalan-jalan, usul Amir, meskipun suaranya tidak meyakinkan. Tatapannya terus melirik hutan lebat di luar perkemahan, seolah ada sesuatu di balik pepohonan itu yang mengawasi mereka. Namun kemudian mereka melihatnya. Terukir di tanah dekat pusat perkemahan adalah simbol-simbol aneh, simbol yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Garis-garis kasar yang membentuk lingkaran. Di dalamnya ada garis-garis terpelintir yang menjalar keluar, seperti sinar matahari yang salah. Awalnya, itu tampak seperti tanda acak, namun semakin lama mereka memandangnya, semakin terasa tidak wajar. Itu tidak normal, bisik Hana, mundur dari simbol itu. Ini tidak bagus, gumam Ardi, suaranya bergetar ketakutan. Namun itu bukan bagian terburuknya. Di sisi lain perkemahan, dekat api unggun, mereka melihat tas punggung Dika. Tergeletak di tanah, isinya tersebar, jaketnya, beberapa batang energi, dan peta jalur yang mereka ikuti. Namun ada jejak-jejak kuku yang dalam dan jelas di atasnya. Jejak besar dan berat yang jelas bukan milik binatang apapun yang mereka kenal. Jejak-jejak itu jelas berbentuk seperti kuku. Lebar dan hampir mirip cakar, masing-masing meninggalkan bekas di tanah lembut seolah sesuatu yang besar berkeliling di tas itu. Apa-apaan ini? Ujar Amir dengan suara parau. Matanya lebar dengan ketidakpercayaan, namun ada sesuatu tentang jejak itu yang membekukan dia di tempat, seolah-olah dia takut untuk tidak menatapnya. Seperti apapun itu berputar di sekelilingnya. Kita harus mencari Dika, kata Hana, suaranya bergetar, jantungnya berdegup kencang. Dia mungkin terluka, namun, saat mereka mulai memeriksa sekitar, ada sesuatu yang lebih mengganggu perhatian mereka. Suara yang jauh, hampir tidak terdengar, suara gemerisik yang halus, seperti sesuatu yang berat bergerak melalui pepohonan. Itu adalah suara yang tidak seharusnya ada. Tidak ada binatang yang membuat suara itu. Semak-semak bergetar seolah-olah sesuatu sedang merangkak melewatinya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Hana, aku rasa kita tidak boleh pergi ke sana, ujar Amir, wajahnya pucat.
Aku rasa, kita harus pergi. Sekarang, namun Hana sudah melangkah maju, pandangannya terkunci pada jalur gelap yang mengarah ke dalam gunung. Jejak kuku itu terus menuju lebih dalam ke hutan. Semakin jauh menuju kabut yang semakin tebal. Kita cari bersama, kata Hana. Kita harus menemukannya, harus. Ardi mengangguk dengan enggan, menarik ranselnya lebih erat. Mereka mengambil tas Dika dan mengikuti jejak kuku itu, memasuki hutan yang semakin dalam. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah-olah udara semakin pekat, menekan mereka. Pohon-pohon menjulang di atas mereka seperti penjaga kuno, akar-akar mereka saling melilit di bawah kaki, membuat jalur semakin sulit dilalui. Menit demi menit berlalu menjadi jam. Dan setiap saat yang mereka jalani, perasaan diawasi semakin tak tertahankan. Suara-suara jauh, geraman rendah, bisikan yang hampir tidak terdengar, menggigilkan mereka. Namun, baru ketika mereka tiba di sebuah lapangan terbuka, mereka melihat sesuatu yang akan menghantui mereka selamanya. Di sana, di tengah lapangan itu, berdiri sebuah altar batu besar yang ditumbuhi lumut dan tanaman merambat. Di tengahnya ada noda gelap, masih basah, seolah sesuatu telah dikorbankan di sana baru-baru ini. Di sekitar altar, terukir simbol-simbol yang sama yang mereka lihat di perkemahan, matahari yang terpelintir, garis-garis kasar, dan gambaran mengerikan dari makhluk dengan kepala babi, matanya menyala merah. Lalu, di tepi lapangan, mereka melihat Dika. Dia berdiri diam, punggungnya menghadap mereka, kepalanya terkulai tidak wajar seolah mendengarkan sesuatu yang jauh di kejauhan. Pakaian-pakaiannya robek, wajahnya pucat, dan matanya tidak lagi miliknya. Mereka memancarkan cahaya merah yang jahat, mencerminkan roh jahat yang telah menguasainya. Dika, teriak Hana, berlari ke arahnya. Namun sebelum dia bisa mencapai Dika, sesuatu bergerak. Udara bergetar, dan tanah di bawah mereka bergetar. Semak-semak terbuka, dan dari bayangan muncul sosok raksasa, makhluk mengerikan dengan tubuh manusia, namun kepala babi. Gading-gadingnya melengkung di sekitar moncongnya seperti taring gading yang terpelintir. Dan kuku-kukunya menggali tanah dengan suara gemuruh. Babi setan, makhluk itu menggeram, dan Dika, tubuhnya tiba-tiba bergetar, berbalik untuk menghadapi mereka, tetapi matanya tidak lagi miliknya. Mereka menyala dengan cahaya merah yang penuh kebencian. Kelompok itu membeku ketakutan. Sebelum mereka bisa bereaksi, makhluk itu mengeluarkan raungan yang mengerikan, yang mengguncang bumi. Hal terakhir yang mereka dengar adalah suara Dika, yang bukan lagi suaranya, memanggil mereka untuk mendekat. Namun mereka tidak pernah sempat menjawab.